Ashifa Center. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifa halukum? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini yang pertama nih buat saya di teman-teman tunanetra online nih. Biasanya saya datang ke sana. Nah, kalau sekarang online. Ini di satu sisi aneh, di satu sisi wajar, di satu sisi takjub. Wajar ya, karena memang sekarang Zoom meeting itu sudah biasa ya, sudah tidak asing gitu. Terus yang bikin anehnya itu, Zoom meetingnya sama teman-teman tunanetra. Masya Allah, ya bikin takjub juga. Yang mengoperasikannya adalah teman-teman. Barakallahu fikum. Artinya ini juga membuktikan kita itu mampu melakukan apa saja walaupun dengan keterbatasan yang ada. Oleh karena itu saya sering ngomong gitu ya. Ya harusnya memang kita itu jangan terbatas gitu, jangan terbatas dengan yang menurut kita itu adalah kekurangan. Bisa jadi justru ternyata Allah berikan hikmah di balik itu. Saya pernah melihat kalau pernah ada postingan, udah lama sebenarnya, orang yang nggak punya kaki, dia lumpuh gitu ya, cacat kaki terus tangannya, tapi mampu melakukan hal-hal yang bagi orang yang seperti itu nggak mungkin. Contoh, naik gunung, climbing, hiking. Nah, itu kalau orang normal mungkin biasa, tapi ini orang cacat, walaupun dibantu dengan tangan buatan gitu. Terus melakukan hal-hal yang lain lagi. Nah, ternyata dia juga seorang pengusaha yang luar biasa. Nah, poin saya adalah pada pagi ini, pada hari ini, sebelum kita mulai kajian, maka kita bersyukur sebentar. Apa sayang? Dek Abi lagi ngajar dulu sebentar ya, maaf. Oke. Kenapa harus bersyukur? Karena pada hari ini sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita yang terpenting adalah iman dan Islam. Yang kedua, kita masih bisa melihat hari ini. Yang ketiga, kalau misalkan merasa kurang dengan diri kita atau jenuh dengan kehidupan kita atau fokus dengan kekurangan kita, jangan-jangan karena kita saking fokusnya dengan kekurangan kita, dengan masalah kita, dengan problem kita, justru menghalangi potensi-potensi kemungkinan yang ada. Terutama bagi teman-teman tunanetra ya. Beberapa waktu lalu saya ngobrol, ternyata teman-teman tunanetra itu di tempat yang lain bukan hanya ada yang jadi pengusaha, tapi ada, kalau di Asian Para Games ternyata nggak sedikit teman-teman tunanetra. Ada yang main catur, ada pelatih ya dari teman tunanetra. Terus ada yang lain. Nah, kalau mereka bisa, kenapa kita enggak? Itu kurang lebih. Maka dari itu jangan lupa kita agar selalu senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena dengan energi bersyukurlah kita akan dapat waktu dengan sangat baik. Oke, tema kita ini menarik ya sebenarnya. Nikah mut'ah. Saya lupa di judulnya apa. Nikah mut'ah pembodohan atau antara pembodohan dan pendangkalan akidah ya. Benar ya Pak Haji? Benar ya? Iya. Betul ya? Iya, betul. Saya sambil nyambi minum ya, tenggorokannya agak gatel. Yang teman-teman ketahui
Apa sih nikah mut'ah itu apa kira-kira? Nah, Kawin kontrak. kawin kontrak itu gimana maksudnya? Pak Marino Kawin mau dengan bantu jawab. kontrakan. Gimana Pak Haji? Pak Mariono? Pak Marino mau jawab katanya. Ada di online. Udah jawab dulu. Itu yang jawab kawin kontrak. Pak Ustadz itu ada di Zoom, ada di online. Oh, ada, Masya Allah. Ya silahkan Pak Ustadz tadi. Kawin kontrak boleh bantu jawab juga mungkin itu kawin kontrak itu apa, bagaimana? Jadi pernikahan yang dua-duanya menyetujui batasan-batasan akhir pernikahannya itu, misalnya dia menikah berapa lama, misalnya seminggu atau 1 hari 2 hari, nah setelah itu mungkin selesai gitu Ustaz. Dan tanpa wali, katanya langsung walinya langsung ke Allah, seperti itu sih. Oh, soalnya saya pernah ikut namanya buat kerja. Enggak. Oh, kirain sih. Jadi wali. Oke. Kerja, kebetulan bosnya ini Syiah dia. Oke. Ya, nah akhirnya dia ngajarin tuh caranya. Gitu, ada akad-akad segala macam, daripada katanya ente ngobrol buat pegang-pegang itu kan haram, baik langsung nikah dulu aja, seperti itu Ustaz. Argumentasi dia tuh. Masya Allah, subhanallah. Gitu ya. Oke, saya pernah. Gimana Pak Hadi? Jadi dulu saya pernah kerja seperti itu, bahkan diajarin itu, dan yang disebut oleh orang itu dia Habib nih. Bahkan Ustadz pengalaman, jadi si ahwatnya itu anak SMA. Ini pengalaman siapa nih? Pengalaman siapa nih? Pengalaman saya kerja gitu dulu. Oh, pengalaman Bapak kerja, baik-baik. Iya, pengalaman kerja. Nah, si ahwatnya ini kan mungkin diajak mut'ah kali ya sama si Habibnya itu. Nah, dia akrab sama anak tuh, dia bilang katanya kan kita nggak salah, nggak dosa, kan kita udah nikah. Kita ngomong seperti itu. Mungkin kan dia ketidaktahuannya kali Ustadz, seperti itu. Sampai-sampai dia bilang katanya, Pak Hadi kok saya nggak amensmennya seperti itu, sampai dengan seperti itu dia saking dekat sama saya gitu kan. Oke. Ini saya bawalah ke Habib, ke temannya itu. Tetap tidak direkomendasikan, tidak diabubis, tidak diapa-apain seperti itu. Tapi ala kulihal akhirnya dia bilang si perempuannya itu akhirnya haid juga sih, gitu Ustaz. Itu ceritanya itu seperti itu. Oke, Masya Allah. Oke, agar tidak semrawut kita coba ya. Gini. Bicara nikah mut'ah, maka nanti kita akan membicarakan juga tentang Syiah. Oke. Makanya saya kasih batasan di sini di flyernya itu ya. Kita bicara tentang nikah mut'ah, prosesnya dan mengapa bisa terjadi. Nah, ini akan berkaitan. Bicara nikah mut'ah, kita akan bicarakan nanti tentang nikah apa saja sih dalam Islam itu sebenarnya. Ada yang halal, ada yang haram. Terus kita bicarakan juga sedikit nanti tentang Syiah. Apa sih Syiah itu? Kita juga nanti bicara tentang proses ya, mekanisme untuk mengenali gitu. Oh, ini nikah mut'ah nih. Oh ya, yang ini bukan. Nah, pendekatannya nanti kita lihat dari akidah ya, karena basic dasar kita itu adalah akidah. Nah, yang kedua pendekatan dari kesehatan mental. Nah, sebenarnya dalam kacamata psikis orang kayak gitu gimana sih? Gitulah kurang lebih. Oke, coba ya. Pertama kita berangkat dari Syiah. Syiah itu panjang sebenarnya kalau kita membahas masalah Syiah. Tapi yang berkenaan dengan nikah mut'ah begini saja. Syiah itu asal muasalnya adalah orang-orang yang mendukung Ali radhiyallahu anhu untuk menjadi khalifah. Oke, sampai sini. Berjalannya waktu, ada orang munafik yang memang orang kafir yang pura-pura masuk Islam, ya karena sudah bersadat dia tetap terverifikasi sebagai seorang muslim. Nah, kita sebut orang munafik. Mempropaganda, bikin provokator, nah akhirnya jadi rusuh. Sampai orang yang mendukung Ali itu punya fanatisme tinggi
dan akhirnya menyerang sahabat yang lain. Nah, oleh karena itu, ajaran Syiah, nah ini yang paling penting, yang paling harus kita kenali adalah satu, mereka tidak suka dengan sahabat yang lain, terutama sahabat yang 4. Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, mereka nggak suka. Mereka tidak suka juga dengan Aisyah. Bahkan sebagian mereka, saking gulunya, Aisyah itu anggapnya benar-benar wanita yang terlaknat. Nauzubillah min zalik. Dan Allah melindungi Aisyah radhiyallahu anha dari hal tersebut. Nah, kemudian mereka nanti akan meninggikan Ali, melebihkan Ali. Yang gulunya, yang saking berlebihnya, bahkan menuhankan Ali. Di bawahnya mengatakan harusnya wahyu itu turun bukan ke Muhammad SAW, tapi ke Ali. Terus syahadat juga berbeda, menambahkan Ali. Namun memang ada Syiah yang nggak bermasalah, hanya mendukung Ali saja. Namanya Syiah Zaidiyah. Nah, Syiah Zaidiyah ini memang tidak pernah mencela sahabat, tidak pernah menganggap hina sahabat, hanya memang melebihkan Ali saja. Kalau dalam beberapa tulisannya nanti biasa suka disebutkan kalau nyebut nama Imam Ali radhiyallahu anhu, Ali karamahullah wajhah. Nah, itu biasanya mereka begitu. Enggak masalah. Namun sayangnya, bukan sayang ya, namun faktanya si Zaidiyah ini sudah tidak ada hari ini. Itu yang harus dicatat. Jadi kabilah atau si Zaidiyah itu sudah punah. Terakhir yang saya ingat itu Syekh Mukbil rahimahullah. Beliau di Yaman, tapi sebelum beliau meninggal, ya karena ada satu situasi tertentu, beliau dan kabilahnya itu sudah bukan si Zaidiyah, tapi sudah ke Sunni. Nah, sudah gabung lah gitu intinya. Jadi ketika semenjak itu sudah hilang, tidak ada lagi si Zaidiyah. Nah, ini yang kemudian oleh orang-orang atau teman-teman yang membela Syiah, bahkan orang Syiah sendiri mengatakan ya Syiah itu sama dengan kita. Nah, yang dimaksud itu. Nah, padahal yang tersisa sekarang adalah Syiah yang jauh akidahnya, bahkan Rafidhah. Nah, Rafidhah sendiri oleh imam yang 4, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Abu Hanifah itu sangat ditentang, bahkan ya dikafirkan. Karena Rafid itu berlebihan ya, kayak menuhankan Ali juga. Ya memang sekarang masih ada, yaitu di Iran. Nah, di antara ajarannya itu adalah mut'ah. Oke. Kita bicara dulu tentang nikah. Ada yang tahu nggak kira-kira nikah itu ada berapa bentuk sih? Ada berapa model nikahnya? Model pernikahan? Nikah itu modelnya Ya, ada berapa ya? Kayaknya kita tahunya cuma nikah. Tahu saya ada 2 ya. Apa aja? Ayo. Sirih dan nikah resmi pemerintahan gitu ya. Atau ya gimana ya? Setahu saya seperti itu Pak Ustadz. Yang lain mah bukan yang 4. Nikahin kamu, kamu dan kamu, bukan? Aduh, kebanyakan atau? Ya, setahu saya sih 4 Pak Ustadz. Ya, gitu. Yang lain supaya saya lebih tahu lagi begitu gitu. Maksudnya. Pak Ustadz udah siap dia, siap nikahi kamu dan kamu lagi yang dinikahin. Bukan gini, nikahin kamu bilang-bilang, nikahin kamu diam-diam, nikahin kamu diam-diam. Oke, baik. Nikah itu ada 2 ya. Yang halal, yang haram. Ini klasifikasinya nih, nikah halal, nikah haram. Zaman dulu memang model pernikahan itu banyak. Maka disebut ada pernikahan jahiliyah. Nah, dulu itu ada namanya nikah talil itu. Jadi orang yang udah ditalak 3 kan nggak boleh nikah lagi. Ya. Nah, dia nyewa orang.
atau bayar orang supaya bisa dinikahin lagi tuh istrinya. Ada laki-laki cerai udah 3 kali, tapi masih mau tuh sama istrinya. Ya udahlah, dia ngomong ke temennya, lu nikahin istri gua, nanti gua bayar. Nanti habis nikah lu talak lagi supaya bisa nikahin. Jadi untuk menghalalkan. Nah, kemudian ada nikah sigor. Nah, nikah sigor itu gini. Satu, nikah itu nggak ada maharnya. Nikah pakai mahar kan? Iya. Kalau mahar itu berat apa ringan? Ringan. Mungkin. Hah? Seringan mungkin. Seringan mungkin. Yang jawab laki-laki semua seringan mungkin. Seringan mungkin mah kapas sama kerupuk loh. Seringan mungkin. Tukang kerupuk dengan kerupuk udah sah tuh nikahnya. Tapi kalau kerupuknya 10 kilo mah tetapnya berat. Oke. Nikah itu tanpa mahar, mau nggak? Nikah sigor ini gini, nikahnya tanpa mahar tapi dengan syarat. Oke. Nih ada si A punya anak perempuan, si B punya anak perempuan. Gua nikahin anak lu, entar lu gue nikahin sama anak gua. Nah, itu nikah sigor. Tukeran sebenarnya, tukeran. Tukeran. Ya. Jadi nggak ada mahar. Kemudian nikah. Aduh, afwan. Minum terus saat minum. Ya, minum dulu. Ini karena saya minumnya pakai jeruk nipis jadi agak cecet gitu ya. Bukan yang karena nggak sopan ya. Karena asam. Jadi yang seterusnya tadi mah nikah sigor, nikah tawil, nikah mut'ah. Nah, nikah mut'ah ini juga ada. Nikah mut'ah itu dulu sebenarnya boleh. Sekali lagi ya. Dulu nikah mut'ah itu boleh. Jadi ketika Islam datang mengatur pernikahan itu tidak langsung semuanya diharamkan, tidak. Jadi dia karena ada case-nya, ada kasusnya. Nah, jadi memang nikah mut'ah itu termasuk pernikahan yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Kita tahu ya, kalau nikah mut'ah kontrak. Kemudian ada nikah begini. Satu orang perempuan dinikahi oleh banyak laki-laki. Apa namanya? Poliandri. Poliandri. Nah, biasanya akan dipilih. Wah, dia kuat nih orangnya nih. Udah, yang ngejar itu perempuannya. Udah nikahin saya. Kayak nih, kejar. Nikahin saya. Wah, dia pinter nih, kejar. Nah, nanti ketika hamil lahir, ada orang yang punya profesi menentukan ini anaknya siapa. Ada 10 misalkan laki-laki yang menikah dengan dia. Ketika lahir kan nggak mungkin itu anak 10-10-nya kan? Iya. Nah, pasti akan cenderung nanti kemana? Aduh, saya lupa nama profesinya. Sahabat ada yang profesi ini dulu karena kepiawaian dia dalam menentukan, oh ini anaknya si A, oh ini anaknya si B. Itu semua pernikahan itu kemudian diharamkan setelah Islam datang dengan syariatnya. Dan yang boleh adalah pernikahan yang kita kenal sekarang. Terus ada pertanyaan tadi ada disebut nikah siri gimana? Gitu ya. Nikah siri itu apa? Tidak dicatatkan. Tidak diketahui oleh KUA saja, Pak. Tidak dicatatkan ke agama ke negara. Tidak dicatatkan ke negara, tidak diketahui KUA, terus ada lagi? Ya, tidak nikah yang diam-diam, saat kan sir, nikah diam-diam kan. Nikah yang diam-diam. Tidak dipublikasikan yang pasti. Tidak publikasikan. Enggak bilang-bilang ke istri pertama. Iya betul, istrinya itu istri-istrinya. Aduh, subhanallah, Allahu akbar. Subhanallah. Pak Haji aman ya? Aman. Di sebelah nih, di sebelah. Di rumah. Aduh. Tuh. Jadi memang ada beberapa pandangan tentang nikah siri ini di masyarakat kita. Nah, yang pertama, atau kita kenal dengan nikah bawah tangan ya. Kalau gini, nikah siri memang pertama dia tidak diketahui, tercatat, bukan tidak diketahui, tidak tercatat secara administratif di KUA atau di pemerintahan.
Tapi rukun syarat sah nikahnya terpenuhi. Ini sah, nggak jadi soal. Ada juga yang tidak tercatat secara administratif, tapi juga nggak jelas rukun syarat nikahnya. Ini banyak di Indonesia. Siri sama. Makanya ada perbedaan. Wah, nikah siri nggak sah. Nah, kalau nikah sirihnya yang dimaksud yang kedua, yang rukun syarat sahnya tidak jelas terpenuhi atau tidaknya, ya iya. Tapi kalau jelas rukun syarat sahnya sudah terpenuhi, hanya belum tercatat di KUA, yaitu sah secara syariat. Nah, itu nikah siri. Nah, yang haram itu yang nggak boleh yang kedua. Ada biasanya ya nikahnya akadnya cuma berapa orang gitu. Ya udah pokoknya oke, sah, setuju sah. Nah, itu kan transaksi. Walaupun biasanya mereka menggunakan atau mengakal-akali syariat itu ada. Kayak misalkan wali ya. Nah, memang pernikahan tanpa wali itu bisa menjadi debatable. Kalau Syafi'iyah harus ada wali gitu. Syarat sahnya tuh. Memang ada pendapat yang sah tidak menggunakan wali dengan syarat tertentu dan ini dilemahkan. Ini dilemahkan. Yang kedua, kita harus ingat di mana kita tinggal, maka yang berlaku itu adalah hukum syariat yang berada di masyarakat tersebut. Makanya masuklah ke sini kaidah al-adatu muhakamah. Adat itu kebiasaan adat adat istiadat ya bisa menjadi hukum. Karena di kita misalkan kebanyakan pakai Syafi'iyah misalkan, atau cenderung pendapat Syafi'iyah, ya sudah diikuti pendapat itu gitu. Nah, kurang lebih begitu. Terutama masalah pernikahan. Jadi nggak bisa tidak bisa seenaknya aja. Nah, gitulah kurang lebih. Saya pernah ada kasus, bukan saya ya, pernah mendapati kasus. Jadi dia nikahin. Nah, ini karena ngebahas santri ya. Awalnya kan tadi sebut santri. Muridnya itu memang masih SMP lagi, kelas 3. Tapi memang usianya sudah jadi telat sekolah gitu. Jadi by phone-nya nggak jadi masalah. Cuman ada dia, laki-laki itu. Terus si santriwatinya. Terus temannya by phone. Saya nikah. Itulah. Nah, maharnya mungkin adalah mahar apa gitu ya, sebut mahar. Ya, akhirnya dengan itu ya meyakini ya mereka sudah menikah. Nah, ini akal-akalan sebenarnya. Nah, apalagi kalau ternyata perempuannya itu masih gadis, ya maka harus ada walinya dan harus diketahui walinya. Nah, kurang lebih begitu. Ini tentang pernikahan. Oke. Sampai sini aman atau mau diteruskan baru nanti? Nanti aja Pak Ustadz, lanjut dulu aja. Lanjut ya. Biar nanti terminnya jadi fokus bertanya jawabnya enak gitu. Lanjut aja dulu Pak Ustadz. Oke, taib. Nah, sekarang tadi kemudian nikah pernikahan yang halal, yang haram. Nah, yang halal yang kita kenal sekarang ya. Nah, ada juga yang begini. Memang ini kekinian nih, belakangan. Nikah dengan niat tolak. Nikah biniati tolak. Sah apa haram? Sah apa haram? Halal apa haram? Jadi nikahnya itu dengan niat talak. Gua nikah, nanti gua talak lah gitu. Ada yang bisa bantu? Ya haram Ustaz. Kenapa haram? Ini niatnya udah gak benar. Oh, niatnya udah gak benar. Oke. Berarti sesuatu yang niatnya nggak benar haram ya? Ya haram. Jadi batal nggak itu pernikahannya atau amalannya? Batal amalannya. Batal. Kalau sholat niatnya ria, batal sholatnya. Iya nggak terima Ustaz. Enggak Pak. Jadi gimana nih? Enggak. Tadi ada yang bilang enggak, kenapa enggak? Yang bilang nggak diterima kenapa? Kan kalau misalnya sholat niat kita ria,
sholatnya mah kan tetap syah gitu dengan rukun-rukun yang ada. Kalau misalnya masalah niat kan hanya hati yang tahu. Karena kan itu mah dengan urusannya kita dengan Allah, Pak. Gitu. Oke, barakallahu fik. Yang tadi batal sholatnya karena nggak diterima atau karena batalnya? Oh, nggak diterima itunya, Pak. Pahalanya. Tapi sholatnya sah nggak? Sah. Sah. Oke. Berarti nikah juga sama dong. Nah, bagaimana dengan nikah dengan niat tolak? Sah nggak pernikahannya? Kalau syarat rukunnya terpenuhi ya sah. Ada tapinya nggak? Ya, kalau Ada. tapi itu niatnya udah nggak untuk kebaikan ya tidak dapat apa-apa mungkin ya dari pernikahan itu. Oke. Sebagai amal soleh dia. Jadi ibaratnya gini Pak, kalau misalnya setahu saya siapa ya? Jadi mencampur adukan yang hak dan yang batil itu tidak baik. Kayak misalnya air putih kan bersih tuh suci. Kalau misalnya kita campurkan dengan air kopi atau air yang tidak bening itu kan air putihnya jadi kecampur, jadi kotor gitu. Kalau air putih bercampur dengan kopi betul jadi berubah, tapi jadi nikmat. Jadi enak. Apalagi oke, barakallahu fiik. Jadi nggak ngantuk kalau minum kopi. Oke, khairin barakallahu fiik. Baik. Pertama harus kita runut dulu. Antara akal dengan hati, tolong dipisahkan. Jadi antara perasaan dengan hati. Karena bicara hukum berarti bicara sah tidak sah. Oke, bukan bicara diterima atau tidak diterima. Jangan dong. Abi ngajar dulu. Sebentar, maaf. Sebentar. Oke, maaf tadi anak saya. Oke, khair. Jadi gini, kalau bicara masalah sah tidak sah, berarti bicara hukum. Bayang ya? Oke. Berbeda dengan bicara diterima oleh Allah atau tidak. Ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau bicara hukum, bicara sah tidak sah, maka kita akan bicara mengenai rukun dan syaratnya. Kebayang? Selama rukun syarat dari amalan tersebut terpenuhi, baik dia nikah, sholat, puasa, haji, zakat, dan yang lainnya, maka sah. Kenapa? Karena rukun syaratnya terpenuhi. Oke. Bicara diterima atau tidak diterimanya oleh Allah Ta'ala, itu hak prerogatif Allah Ta'ala. Mutlak kekuasaan Allah. Ya kita nggak bisa. Siapa yang bisa menjamin? Karena hanya Allah yang bisa menentukan apakah amalan ibadah kita diterima atau tidak. Juga belum tentu orang yang sholatnya, misalkan kita sedikit ke sholat. Orang yang sholatnya pakaiannya semua bagus, wangi. Terus yang satu orang sholat pakaiannya biasa aja bahkan lusuh. Belum tentu juga yang diterima yang bagus. Betul nggak? Iya. Pertanyaannya tentang sholat. Kalau ada makmum, ya mereka mungkin orang kaya ya. Bagus, pakaiannya rapi, gitu. Bajunya baru, wah pokoknya bagus-bagus lah pakaiannya orang-orangnya. Imamnya kopiah butut, sarung butut, baju butut, sah nggak sholatnya? Yang mana nih? Dua-duanya apa yang satu? Ya sholat semuanya. Sah. Jamaahnya pada bagus-bagus bajunya, wangi-wangi. Wah, orang kaya. Imamnya sarung butut, kopiah butut, baju butut, sah. Sah, selagi bersih, pakaian bersih, Pak. Selagi suci. Sah. Kalau dari pandangan saya cenderung ke hatinya sih. Oke. Kalau hatinya memang dia itu tidak
memiliki unsur riya si antara jamaah dan imam tersebut, apalagi imam walaupun beliau itu mohon maaf pakaiannya sangat lusuh tapi hatinya itu tidak memiliki unsur riya, ya sah-sah saja. Mending kalau ini mungkin lebih cenderung ke hati mungkin Ustadz ya. Oke. Sekali lagi, jamaahnya itu bajunya bagus-bagus. Orang-orangnya jamaahnya itu menggunakan baju yang bagus-bagus. Imamnya sarung butut, baju butut, kopiah butut, sah? Sah ya? Sah. Kata saya tertutup. Kata saya tidak sah. Haram. Loh, gimana bisa sah? Imamnya baju butut, kopiah butut. Sarung butut. Ada orangnya. Gimana bisa kita berimam sama kopiah butut, baju butut, sarung butut? Nah, bukan orang. intermezzo. Kebahagiaan Bu. Kalau nggak itulah. Begitulah logika hukum bermain. Nah, artinya ketika memahami satu teks tertentu, kita perlu cermati. Ini maksudnya apa nih? Agar tidak salah menempatkan. Harus dirinci juga, termasuk pernikahan. Berarti harus waspada tuh retorikanya Pak Ustadz tuh baik-baik kalau jawab. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, itu begitu. Kembali ke yang tadi, nikah dengan niat tolak. Tapi yang tadi aman ya, aman. Yang tadi jangan dibilang, wah Ustadznya kata mengharamkan imam pakai sholat, pakai sarung butut katanya. Bukan. Tapi sarungnya sama bajunya, bukan orangnya. Baik. Nikah dengan niat tolak selama rukun syarat nikahnya sah. Oh, bagaimana kan dia niatnya tolak? Bukannya itu mut'ah jadinya. Kan jadi kontrak juga. Saya nikah. Kemudian saya talak nih. Sama nggak sama mut'ah? Kalau mut'ah disebutkan jangka waktunya, Ustaz. Kalau niat talak? Kalau niat talak mungkin di hatinya, nanti kalau misalnya sudah tidak sesuai baru ditalak, mungkin seperti itu kali ya. Kalau misalkan niatnya gini, seminggu lagi gue talak nih. 3 hari aja dah gue talak. Gimana? Iya, mungkin kalau mut'ah kan di awal tuh dijelaskan dia berdua tuh akan selesai waktunya gitu kan. 3 hari, tapi kalau yang tadi itu hanya pihak dari laki-lakinya aja mungkin seperti itu, perempuannya nggak tahu. Kalau mut'ah dua-duanya tahu, Ustaz, sekian hari habis gitu kontraknya. Barakallahu fiik. Jadi gini, kalau mut'ah diucapkan dalam akadnya. Iya. Saya nikahkan kamu 1 minggu. Nah, itu disebutkan secara zohir. Lafalnya disebutkan. Iya. Waktu tertentunya disebutkan. Tapi kalau nikah dengan niat talak, itu tidak kan sama sekali. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mahar. Jadi dia hanya ada dalam hati aja. Nggak ada yang tahu kecuali dia sama Allah. Allah, ya. Nah, dalam rukun sah syaratnya terpenuhi, maka sah pernikahannya. Makanya pernah ada yang terjadi ada yang tahu nggak di Sulawesi kalau tidak salah. Betul rame. Abis dia nerima, qabil tuh nikah, saya terima, udah selesai nih, dia berdiri. Saya talak kamu hari ini. Wah, langsung rame itu. Iya ya. Jadi nggak ada jedanya ya. Nggak ada jeda. Masya Allah. Allahu Akbar. Nah, itu kan niatnya kembali ke niat masing-masing. Iya. Kenapa ulama mensahkan? Satu, karena rukun syaratnya terpenuhi, maka dia sah. Kalau terpenuhi. Kedua, masalah hati tidak bisa dihukumi. Betul kata Mbak yang tadi. Maka syariat tidak menghukumi masalah hati. Maksudnya syariat di sini tentang sah tidak sahnya ya. Tidak bisa masalah hati. Makanya orang yang sholat dengan niat seburuk apapun sah. Pernikahan seburuk apapun maksudnya ya dia mau ria, dia mau pamer, dia kasarnya nih, dia mau menghabisi mau berbuat zolim sama imamnya, tapi dia sholat gitu, hitungan sholatnya mah kalau dia rukun syaratnya sah, soalnya kan niatnya nggak ada yang tahu gitu maksudnya. Nah, kedua, masalah hati itu bisa berubah. Jadi kata para ulama, mudah-mudahan Allah rubah yang tadi niatnya tidak baik menjadi baik gitu. Kan kita nggak tahu.
Namun ada juga yang memanfaatkan ini untuk ya berbuat tidak baik. Biasanya banyak di Bogor. Selain mut'ah yang ini banyak di Bogor. Ya, udah saya nikah yang tertinggal selesai. Hanya masalahnya sekali karena dia pernikahannya sah maka berlaku hukum warisnya. Nah, ini dia. Pernikahan bagaimanapun modelnya, mau dia by phone bisa ya. Yeah. Mau dia jarak jauh, mau dia langsung, kalau sah maka akan turun ada syariat yang lain yaitu warisan atau hukum waris. Maka berlaku. Nah, inilah kemudian pernikahan tidak bisa berdiri sendiri. Oke. Kalau nikah mut'ah ini susah halalnya. Nggak ada celah. Pertama, niatnya udah kontrak. Udah dengan waktu tertentu. Iya. Yang kedua, memang betul tadi tidak ada wali, tidak harus ada wali, tidak harus ada. Ya, dan ya nanti mahar itu menjadi transaksi dia, kayak semacam kita kayak semacam orang transaksi ke tunasusila ya. Yeah. Ke orang-orang yang menjanjakan seks kayak gitu. Ini sudah disebutkan kontraknya, makanya bahasa saya mut'ah kamu sekian. Tidak ada wali, tidak ada saksi. Nah, kemudian tidak apa-apa istri orang. Gimana coba? Jadi kalau misalkan ada orang udah nikah, tapi si laki-laki itu pengen sama istrinya, ya boleh. Walaupun belum janda. Terus tidak melihat umur. Boleh. Balita berarti boleh itu. Ya walaupun balita nggak usah dinikahi ya. Masya Allah ya. Loh, kita ngomongnya begitu, kata tidak ada umur, berarti balita bisa gitu loh maksudnya. Ya, anak kecil bisa. Balitanya mungkin baru umur 50 tahun. Ya ternyata, ya Allah ya Robi. Kan kalau kita ada ukuran balik ya, kalau kita ada ukuran balik, makanya dulu pernah ada seingat saya, itu pernah rame juga kasusnya, kebongkar ya dengan balita gitu. Tapi ya tidak disebut mut'ah sebenarnya. Lebih ke apa ya, melampiaskan nafsunya ke balita tersebut. Balita itu bukan ya bawah 5 tahun ya, bukannya baby gitu, bukannya bayi yang masih merah, bukan. Coba. Nah, tadi kan sempat disebut ya, mut'ah itu halal dan memang terjadi. Nah, syariatnya itu memang Rasul sendiri yang mengharamkan. Ya, saya bacakan. Baik sekalian manusia, sebelumnya aku telah mengizinkan kalian melakukan mut'ah dengan wanita. Jadi mengizinkan nih, bukan mensyariatkan. Ya, artinya kalau mengizinkan begini, itu sudah berlaku. Terus ada orang nanya, ya Rasulullah, nih saya nikah modelnya begini, boleh nggak? Oke, nggak apa-apa. Itu mengizinkan, tapi bukan membuat syariat baru. Kalau syariat baru, maka nikah mut'ah kalian, begini caranya, itu syariat baru. Jadi mut'ah itu sudah berlaku sebelumnya. Ya. Kemudian dilanjutkan, sebelumnya aku telah mengizinkan kalian melakukan mut'ah dengan wanita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hingga hari kiamat. Jelas kalimatnya. Innallaha qad harama zalika ila yaumil qiyamah. Ada kata-kata haram. Yang mengharamkan siapa? Rasulullah. Allah melalui Rasulullah. Barang siapa yang mempunyai sesuatu pada mereka, maka biarkanlah, jangan ambil sedikit pun dari apa yang telah diberikan. Oke. Poinnya adalah kita garis bawahi, ternyata memang mut'ah itu sudah diharamkan. Oke ya. Nah. Awal-awal iya. Awal-awal dibiarkan. Nah, sebelum ke Madinah,
Itu Rasulullah sudah mengharamkan. Nah, ini tentang mut'ah. Jadi jelas. Kita kembali sedikit sebelum kita lihat luar biasanya dalil-dalil Syiah tentang mut'ah. Luar biasa. Makanya orang pada seneng. Tadi kan nggak ada wali ya. Nggak ada wali, nggak ada saksi, kontrak, bisa siapa saja. Terus bisa istri orang juga, sah saja. Makanya yang di Indonesia itu, namanya ada tokoh Syiah tuh, Jalaluddin Rahmat kalau tidak salah ya. Ya. Kabar terakhir ya, memang ini harus diverifikasi lagi. Itu akhirnya sama istrinya itu pisah karena istrinya mau dimut'ah sama syekh yang dari Iran. Tokoh Syiah. Iya, tokoh Syiah. Iya, lebih ganteng dia kemana-mana. Masya Allah. Terus pernah ada juga di YouTube, saya ngeliat ini di Iran. Jadi syekhnya bilang tentang keutamaan mut'ah. Barang siapa yang mau dimut'ah, maka akan didoakan oleh 70 malaikat katanya. Masya Allah. Lalu ada yang nanya, ya Syekh, bagaimana kalau misalkan ada anak perempuan Anda datang laki-laki terus mau memut'ah? Jawabannya apa? Itu sama halnya ada orang asing yang datang ke rumah saya ingin mengambil putri saya. Maka bagaimana saya bisa membiarkan itu terjadi? Begitu katanya. Jadi boleh buat orang lain, jangan buat keluarga gua gitu. Curang ya, Setia. Curang banget. Curang, Masya Allah. Nah, ini saya bacakan. Ada, jadi memang ada beberapa yang dipelintir dan diyakini, dan ada dalam kitab mereka, kitab Syiah ini tentang mut'ah. Coba ya, ini luar biasa. Bagaimana orang tidak tergiur. Tidak termasuk golongan kita, siapa saja yang tidak beriman kepada raj'ah, atau raja itu adalah kebangkitan ya, kebangkitan Syiah, dan menghalalkan pernikahan mut'ah kita. Maka nikah mut'ah itu adalah bagian dari akidah. Awas, bukan semata-mata sekedar nikah aja. Kalau tidak meyakini mut'ah itu halal, ya selesai, akidahnya rusak dalam akidah Syiah. Di dalil yang lain bagi mereka, tidak ada seorang laki-laki pun yang menjalankan nikah kemudian ia mandi janabah, mandi junub ya, sudah mut'ah tadi, melainkan Allah akan menciptakan dari tiap tetes air yang menetes dari tubuhnya 70 malaikat yang akan memohonkan ampunan untuknya hingga hari kiamat dan akan melaknat orang-orang yang enggan menjalankannya hingga hari kiamat. Allah. Nauzubillah. Dari tetes dia mandi nih. Setiap tetes airnya itu akan menjadi 70 malaikat. Berapa tetes itu dia mandiin netesnya? Kali 70. Sebanyak itu malaikat akan mendoakannya kalau dia mut'ah. Wah, Allahu Akbar. Coba. Gimana nggak doyan? Doyan lah. Berarti semakin banyak dia mut'ah, semakin tinggi derajat kalau menurut pandangan dia kalau ya. Betul. Bahkan haram kan ya, kalau tidak meyakininya maka akan dilakukan. Berarti rusak akidah dia kalau nggak mut'ah istilahnya gitu. Iya. Rusak kalau misalkan orang yang mengaku Syiah. Nah, itu kitab sucinya apa ya Ustadz mereka? Itu bukan kitab suci, itu kitab abal-abal. Nah, pertanyaannya bagus. Pakai Al-Quran nggak? Pakai Al-Quran. Tapi ada versinya. Kalau kita sandingkan nanti versi Quran mereka dengan Quran kita itu ada bedanya. Nah, memang mereka mengklaim, menuduh, memfitnah Al-Quran yang kita gunakan sekarang ini adalah Al-Quran yang palsu. Al-Quran yang sudah dirubah-rubah. Dan yang asli itu punya mereka. Ya kita klaim balik, yang palsu yang itu gitu. Yang udah dirubah yang itu gitu. Jadi antaranya ada Ali sebagai Nabi dan sebagai Tuhan kalau tidak salah. Jadi wahyu itu bukan ke Nabi Muhammad gitu. Harusnya Nabi terakhir itu adalah Ali. Nah, itu ada yang dulu seperti itu. Nah, yang lain nih. Barang siapa mut'ah sekali ya, sekali. Maka kedudukannya menyamai Al-Husain alaihi salam. Siapa Husain? Cucu Nabi. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang nikahnya 2 kali, nikah mut'ah, maka menyamai kedudukan Hasan alaihissalam. Allah.
Barang siapa yang nikah mut'ah 3 kali, maka kedudukannya sama dengan Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Barang siapa yang nikah mut'ah 4 kali, maka kedudukannya sama dengan kedudukanku. Nah, aku di sini disinyalir katanya Nabi Muhammad. Menurut mereka. Masya Allah. Coba, Nauzubillahi min dzalik. Jadi orang, kenapa Pak Haji? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berarti aturan itu kayak undang-undang perpu gitu ya Pak, bisa dirubah-rubah, bisa dibikin-bikin, bisa direkayasa gitu. Mas tiga gitu Mas. Untuk meyakinkan penganutnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oleh mereka ya dianggap demikian, makanya bisa dirubah. Ya jangankan kalam ulama atau hadis ya. Yang kitab suci saja sudah dirubah oleh ahlu kitab. Al-Quran juga sudah menyebutkan. Ya. Allah sudah menurunkan kitab suci, Injil, Taurat, Zabur. Akan kemudian dirubah-rubah juga oleh ahlu kitab. Ya, artinya mereka berani. Nah, dalam hal ini Syiah ya sama berani. Nah, Syiah banyak mereduksi atau merubah isi hadis. Ya, tadi kayak contoh hadis yang terakhir yang bosan ya. Hadis. Nah, itu Rasulullah yang mengatakan demikian. Nah, ini ada dalam kitab-kitab mereka. Coba. Gimana orang tidak tergiur mendengar dalil-dalil seperti ini? Dan menariknya, ini doktrinnya bisa sangat kuat. Nah, kalau misalkan yang kasus sebelumnya, dan terbukti Syiah dengan doktrin seperti ini, maka korbannya tidak akan merasa sebagai korban. Ini gelasnya nih. Nah, itu kan yang paling bahaya. Iya. Kalau korbannya tidak merasa sebagai korban, apa yang mau dituntut sebenarnya? Bahkan lebih nyaman ya. Ya, itu dia. Lebih jauhnya bukan hanya nyaman, tapi meyakini apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut atau orang Syiah atau yang melakukan mut'ah itu adalah sesuatu yang mulia. Ya Allah. Bayangkan jika itu terjadi dengan santriwati yang usianya masih belia. Iya. SMP, SMA. Jangankan mereka tahun 2002-2003. Nikah muta ini marak di kampus-kampus. Sampai di Bandung itu ada, jadi ada yang dokter yang cerita, kalau ada perempuan bercadar datang ke dia, itu rata-rata penyakitnya penyakit kelamin. Ya Allah. Padahal ya dia belum nikah. Ketika ditanya, "Mbak, mana suaminya?" "Saya belum punya suami." Ternyata mengamalkan mut'ah. Di situ juga jadi jelek perempuan yang bercadar gitu. Iya. Jadi kalau udah nggak bercadar pakai hitam. Kenapa ke kampus? Ya karena intelektual, lebih gampang masuk. Transisi dari SMA ke usia yang lebih dewasa, perkuliahan. Jadi kayak ngerasa, dunia baru. Iya. Dan ada banyak, ya nggak sedikit korbannya. Bahkan ada yang sampai meminta. "Akhi, ana mau dimut'ah sama anta." Coba. Dia minta sendiri Ustaz gitu? Banyak yang begitu. Iya. Terjadi. Maka betapa dahsyatnya, saya sih bilangnya brainwashing ya, cuci otak ya. Iya. Nah, ini juga yang harus dipahami metode-metodenya. Dari mana masuknya? Nah, kalau kita langsung atau kalau mereka langsung baca ini, kasih ini, mental biasanya. Ya enggak? Sekarang misalkan ada orang tiba-tiba ngomong atau dalam satu majelis atau ngomong ke perempuan, "Kamu mau dimut'ah enggak? Kalau nikah mut'ah dapat pahala begini." Ya orang aja belum tentu percaya. Apain lo maksudnya? Gitu kan? Nah, kita harus kenali pintunya dari mana. Kok bisa begitu?
Oke. Syiah itu kan tadi mendaku adalah orang yang paling mencintai Ahlul Bait. Siapa Ahlul Bait? Halo? Halo. Ahlul Bait itu siapa? Ali. Ali radhiyallahu anhu. Bukan Ali aja. Seluruh keluarga Nabi adalah Ahlul Bait. Sekali lagi ya. Seluruh keluarga Nabi itu adalah Ahlul Bait. Menantunya, anaknya, cucunya gitu, Ahlul Bait. Nah, Syiah ini masuk dari sini, tapi yang diangkatnya Ali aja. Nih, siapa yang mencintai Rasulullah, siapa yang mencintai keluarga Rasulullah, siapa yang mencintai Ahlul Bait, maka mencintai Rasulullah. Maka yang dijual pertama kali tetap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi bagi masyarakat kita, kalau udah di bawah Rasulullah kan udah luar biasa. Turun bawah, kalau udah tumbuh nih kecintaannya yang luar biasa, turunnya ke Ali langsung. Sama ke istrinya. Siapa istrinya? Fatimah. Iya. Siapa putrinya Rasulullah? Fatimah. Siapa suaminya? Ali Rasulullah. Siapa cucu mereka? Cucunya Rasulullah maksudnya. Siapa anak mereka? Hasan dan Husain. Barang siapa yang mencintai cucu Rasulullah maka mencintai Rasulullah. Tapi kenapa yang disebut itu hanya Husain? Yang sering kali disebut. Hasannya enggak? Nah, ini juga jadi pertanyaan. Kalau ngeliat sejarahnya, memang cukup panjang pembahasannya. Di antaranya Husain pernah ke Persia, pernah menikah dengan raja yang menganut Majusi. Oke, jadi maksudnya untuk berdakwah. Ya, menikahi putri maksud saya, menikahi putri, seorang putri raja yang masih menganut Majusi. Nah, ini dimanfaatkan gitu. Ya, sama-sama adu strategi sebenarnya. Oleh karena itu, orang Syiah itu nanti pintunya lewatnya Husain. Makanya sekarang Syiah ada di mana? Iran. Persia dulu pusatnya. Dan Hasan tidak punya, Hasan radhiyallahu anhu dan Husain radhiyallahu anhu tidak punya track record itu. Nah, ini yang kemudian menjadi pintu, diajak, ditumbuhkan rasa cintanya. Nanti kalau sudah mana dikit-dikit dikenali tentang kecintaannya, biasanya digiring gini. Kalau udah cinta Nabi Muhammad, terus diajak cinta Ali, tadi giring. Kalau udah cinta sama Ali, cinta sama Fatimah, radhiyallahu anhuma, nanti mulai digiring ke cinta kepada Husain. Nah, baru dimasukin paham-paham Syiahnya. Oke. Keutamaan-keutamaan Husain. Nah, ini yang lama-lama nanti masuklah konsep nikah mut'ah. Nah, mereka, ulama mereka itu bahkan maksum. Apa maksum? Terjaga. Maksum itu nggak bisa salah. Rasulullah itu maksum, terjaga. Karena setiap beliau melakukan kesalahan, sama Allah ditegur. Jadi Allah yang ngejaganya. Nah, ulama mereka itu setaraf itu ulama yang sekarang. Ulama yang maksudnya yang mutakhirin ya. Jadi aib dan nggak bisa kalau menentang ulama di Syiah itu. Makanya kalau udah pakai pakaian kebesaran ulama Syiah, kalamnya harus didengar. Nah, ini luar biasa. Maka secara akidah, Syiah itu adalah pendangkalan. Bagi mereka itu akidah. Nah, bagi kita bukan hanya sebatas fikih. Yang masalah adalah dianggapnya cuma fikih doang. Kalau fikih, nanti jadinya ya kan fikih relatif. Tergantung pendapat siapa, kan gitu. Kayak sholat ada yang kunut, ada yang enggak. Ya nikah juga gitu. Nah, itu yang menjadi masalah. Tapi kalau kita memahami mut'ah ini adalah bagian dari akidah, selesai sudah, nggak ada rawat menang. Makanya imam yang 4 memasukkan pernikahan ini atau mengharamkan nikah mut'ah adalah bagian dari
akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Clear ya? Syiah itu menganggapnya akidah, setidaknya dengan demikian kita harus seliting, kita menganggap mut'ah itu adalah akidah. Jadi kita menolak gitu maksudnya. Barang siapa yang nanti meyakini nikah mut'ah itu halal, berarti akidahnya rusak. Makanya di situ saya bilang pendangkalan akidah. Ini bukan masalah fikih. Oke. Kemudian kita coba pendekatan kesehatan mental. Ini luar biasa loh. Ini luar biasa. Oke, saya tanya. Di sini latar belakangnya ada yang kita memiliki latar belakang yang sama nggak di sini? Antara saya dan teman-teman yang hadir di sini semuanya masing-masing dari kita sama nggak? Beda. Beda, Pak. Beda. Masya Allah. Kira-kira ketika kita menemukan atau mendapati satu hal, kita akan punya pola pikir yang sama dan sudut pandang yang sama nggak saat itu? Beda. Gitu? Pasti beda, Pak. Beda ya? Pasti beda. Maka dari itu yang harus diperhatikan oleh kita itu adalah ketika kita mempunyai pola pikir yang kita punya pola pikir sesuatu, itu akan berakibat kepada tindakan. Balik lagi. Kalau kita meyakini yang tadi, nikah mut'ah itu ada kelebihan dan kita meyakini kita akan mendapatkannya, maka tindakannya orang akan melakukan mut'ah. Tapi kalau kita meyakini pola pikir kita sudah ke set nih, setting, mut'ah itu haram, gimana pun juga kita akan menjauhinya. Dan otomatis nalar itu akan mengklasifikasi sendiri. Nah, itu yang penting, yang kemudian juga harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Sama kayak gini. Pernah dengar ini ya, kebiasaan. Kalau mau pipis bilang ya, nak, suka gitu nggak? Ingat? Ya, betul. Ya. Akan berbeda sama anak yang tidak pernah dikasih tahu kalau mau pipis bilang enak enggak. Ketika besar, nanti orang yang bilang kalau mau pipis bilang enak, ngomong kayak saya nih, gue mau pipis dulu. Nah, itu karena sudah termindset tuh, masuk ke dalam bawah sadar tuh, udah ke setting tuh, makanya walaupun udah gede ngomong, mau kencing aja ngomong, mau pipis dulu. Kalau udah gede mau buat apa lagi gitu, datang udah tinggal sana aja pergi. Nah, orang yang anak yang tadi ketika besar udah aja dia pergi sendiri gitu. Itu bagian atau contoh dari pola pikir. Sama dalam hal ini. Ketika dia nanti menjadi dari belief terus jadi habit, jadi kenyataan. Makanya kenapa tadi anak yang jadi korban tidak merasa korban, dia udah kena itunya. Nah, ini harus waspada. Saya ada kasus teman di Sukabumi apa di Cianjur ya, saya lupa. Dia istrinya 3. Ngakunya mantan mu'alaf. Ngakunya. Oke. Kemudian dia aktif ke sana ke sini sampai singkat cerita bikin semacam rumah Quran. Ternyata dia ya infonya sih katanya udah nikahi 9 santriwatinya. Nah, itu akhirnya dilaporkan oleh teman kita juga. Yang saya garis bawahi sampai kabar terakhir saya dapat, itu para santriwatinya ngerasa laki-laki itu nggak salah, bahkan melakukan hal yang benar. Gimana coba? Kebayang nggak tuh doktrinnya gimana? Kebayang nggak tuh bagaimana piawai retorikanya, cara menyampaikannya, cara meyakinkannya? Ini yang kemudian harus digarisbawahi. Jadi bukan hanya persoalan akidah nih, ada lagi persoalan lain nih tentang keyakinan, tentang pola pikir.
Nah itu ya orang ya kalau udah meyakini udah bulat dipegang kan susah ya. Udah apa-apain juga dibilang salah juga. Maka bagaimana cara mengatasinya? Nah, nggak bisa dikasih dalil begitu aja. Maka dia harus bermain dengan logika, bermain dengan retorika, cari kuncinya. Oke, contoh misalkan kita menemukan orang yang sudah kena nikah mut'ah, entah dia korban, entah dia meyakini, entah dia menyetujui misalkan, atau korban yang merasa tidak menjadi korban. Cari apa poinnya yang menjadi keyakinan dia kalau itu benar. Nah, nanti dari poin itulah yang kemudian kita bisa berikan pandangan lain atau perbandingan lain. Contoh misalkan, ya kan mendapat keutamaan malaikat. Kenapa itu bisa menjadi utama? Dikejar dengan pernyataan. Dikejar dengan pertanyaan. Nanti mentok. Kenapa utama? Karena 70 malaikat. Kenapa bisa begitu? Ditampilkan juga madorot manfaatnya. Apa tujuan nikah misalkan? Terus kalau misalkan nikahnya kontrak, terus nanti anaknya gimana? Bagaimana dengan penyakit kelamin misalkan? Nah terus saja. Jadi jangan bermain dalil dulu, kecuali kalau memang pembahasan sudah dalil. Oke, kita membahas dalil. Dalilnya yang mana? Sepakati dulu, dalil yang sahih itu yang mana? Yang mau kita pakai apa standarisasinya? Karena nanti tidak disepakati ya nanti agak sulit. Nah, apalagi kalau udah masalah mental ya, dia akan ngeblok. Biasanya orang kalau udah fokus ke sesuatu, nanti dia ngeblok yang lainnya. Nah, blok mental yang lain itu harus kita buka. Kita buka dulu blok mentalnya. Jangan dirubah keyakinannya. Biarkan aja dia meyakini, tapi dibuka blok mentalnya. Kalau blok mental udah kebuka, kita bisa menginterupsi dengan informasi yang lain. Itu begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini. Kira-kira ada pertanyaan? Ya Pak Ustadz, saya mau bertanya nih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya begini. Kenalan ya. Saya kira udah kenal Pak Ustadz ya. Siapa ya? Oke, saya Mariono dari Majelis Asyifa di offline ya. Kayak kenal. Iya, kayaknya agak kenal. Untuk yang di Zoom mungkin salam kenal untuk ikhwan akhwat semuanya yang online. Saya Mariono dari Majelis Asyifa. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Nikah mut'ah itu sebelum adanya Syiah ataukah sesudah adanya Syiah Pak Ustadz? Oke, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nikah mut'ah itu telah ada. Jadi masa jahiliyah memang ada. Oleh karena itu hadis yang tadi, ya kan Rasulullah pernah mengizinkan. Ya, Syiah itu baru lahir ketika Rasulullah wafat. Jadi Syiah itu baru muncul ketika Rasulullah SAW wafat. Nah, Abu Bakar ini sudah mulai ada nih. Kan Abu Bakar ya yang terpilih menjadi khalifah selanjutnya. Nah, setelah saat ini makin membesar, terjadilah perseteruan, terutama pasca terbunuhnya Utsman bin Affan dan ketika Ali menjadi khalifah. Jadi di zaman Rasulullah ada, makanya dibolehkan, diizinkan. Tapi kemudian oleh Rasulullah diperbaharui karena turun Allah mengharamkan mut'ah gitu. Gitu Pak Mariono. Jadi sekali lagi ya, mut'ah itu sudah ada pada zaman jahiliyah. Memang sudah ada. Ya. Nah, kemudian diizinkan oleh Rasulullah. Ya. Setelah itu Allah mengharamkan ya, dan Rasulullah mengharamkan. Berarti setelah Rasulullah mengharamkan itu tidak pernah terjadi lagi pernikahan mut'ah itu. Masuk
pada masa Khalifah Ali radhiyallahu anhu, ini mungkin sudah ada sebagian orang yang mengamalkannya, tapi bukan karena alinya. Oke. Nah, setelah kan jadi itu ada pengaruhnya dengan situasi perpolitikan saat itu sebenarnya. Makanya saya bilang panjang. Izin ya. Setelah Ali tidak jadi khalifah ya. Nah, kemudian kan orang-orang yang mendukung Ali ini jadi makin kuat. Ini terus nih masih nyambung episodenya dari zaman itu sampai hari ini. Dimasukkanlah, makanya bahasanya itu dipelintir dalil-dalil tentang mut'ah. Benar mut'ah itu ada. Nah, tapi yang tadi yang terakhir disebutkan 70 malaikat itu nggak ada dalilnya gitu. Itu yang kemudian dibawa menjadi akidah mereka. Dibawa menjadi ajaran mereka. Gitu kurang lebih. Jadi memang bukan Syiah yang menciptakan sendiri. Wah ini bagus nih. Wah ini enak nih. Nah, gitu kurang lebih lah. Jadi kayak prasmanan. Jadi diolah sama dia. Wallahu a'lam bishawab. Coba Mariono. Pak Ustadz semuanya. Ya silakan yang di Google yang di Zoom satu persatu gantian silakan. Ini Ustaz, ini Ustaz. Ana Ustaz, apakah si pelaku Syiah tersebut ketika mereka terkena dampak dari seks, mut'ah, perzinaan dan lain sebagainya, apakah mereka itu bisa bertobat dari perbuatan dan pemikiran hal-hal yang demikian ya Ustadz? Misalnya nih, ketika si Syiah tersebut, mohon maaf sekali ya ini, menderita penyakit HIV, AIDS, terus penyakit kelamin misalnya. Ketika dikonsultasikan dan diperiksakan ke tenaga medis, ternyata tenaga medis tersebut yang memiliki berkompeten di bidang penyakit tersebut itu memberi fatwa bahwasanya penyebab penyakit Anda ini karena Anda pernah melakukan ini itu dan lain sebagainya, dan di dalam ahli sunnah itu ternyata sangat sinkron sekali dalam pemahaman medis tersebut. Nah, kira-kira akhirnya bagaimana si Syiah tersebut begitu loh Ustadz? Oke, Taib. Barakallahu fiik. Mbak Dian. Ya, mungkin nanti gini, yang mau bertanya tertib satu pertanyaan dijawab, terus nanti siapa yang mau bertanya satu-satu gitu ya Pak Ustadz ya. Oke. Atau mau dibikin semua bertanya dulu, takutnya Pak Ustadz lupa. Iya betul, nanti saya lupa. Ya, langsung jawab aja Pak Ustadz. Iya, sekretaris saya baru satu soalnya. Kasih. Ya kalau ada dua boleh lah. Oke, Taib. Jadi kan permasalahannya tobat ya. Kalau yang saya garis bawahi ya, apakah mereka bisa bertobat? Mungkin begini, pertanyaannya dirubah. Kira-kira kalau mereka ditobat gimana? Kalau mereka bertobat gimana? Kalau mereka bisa bertobat, bisanya itu kan tergantung dari mereka. Siapapun makhluk Allah di muka bumi, jika memang mereka ingin bertobat dan melakukan tobat, ya justru bagus gitu. Innallaha at-tawwab tawwabur rahim, atau innallaha tawwabur rahim, innallaha tawwabur rahim, Allah sungguh maha penerima taubat. Oke. Nah, kemudian kan kita ingat ya, bahkan kafir aja ya kalau misalkan dia bertobat terus masuk Islam nggak jadi masalah. Nah, Syiah itu ini juga jadi pertentangan. Jadi sebagian melihat Syiah itu sudah bukan Islam karena udah beda, udah keyakinannya gitu. Ada ya Syiah itu Islam, cuman akidahnya aja sesat, jadi kayak sesat lah, sempalan. Gitu. Walaupun masih mengakui Allah, karena yang satu karena sudah mengakui Ali sebagai Tuhan, ya dia sudah bukan Islam gitu. Dan yang kedua ya karena masih mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Allah sebagai Tuhan, ya maka dia masih Islam, cuman akidahnya aja rusak. Tapi jelas mereka itu dalam kacamata akidah Ahlussunnah itu sudah tidak masuk. Sudah berbeda dan sudah sangat menyimpang. Gimana kalau mereka mau taubat?
ya bagus gitu. Diterima nggak sama Allah tobatnya? Ya masalah diterima atau tidak itu kembali kepada Allah. Apakah boleh? Ya boleh bang. Malah harus gitu, malah harus. Apapun masalahnya, mau kena penyakit kelamin, mau karena dia sadar, mau karena dia ngasih tahu, ada yang ngajak ya. Bertobat, pintu tobat terbuka selebar-lebarnya sebelum hari kiamat. Nah, kurang lebih begitu, Mbak. Allahu a'lam bishawab. Jadi gini Ustadz, nah kan penyakit kelamin kan medis menyarankan jangan jangan melakukan seks lagi, jangan melakukan mut'ah. Tapi dalam ajaran mereka itu memang itu sudah ajarannya, nah itu bagaimana gitu loh. Padahal dari segi medis itu untuk menjauhi paparan penyakit tersebut itu disuruh menjauhi. Ya kalau begitu mudah saja sebenarnya. Ya sudah, berarti bukan masalah seksnya, keluar dari Syiah. Kan akidah Syiahnya dan jangan melakukan gitu. Kan berarti yang jadi masalah itu seksnya apa akidahnya? Udah kecuci otaknya Ustadz. Kalau pertanyaannya tadi bisa bertobat, bisa dan harus. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana cara ini menyadarkannya? Permasalahannya penyakit seksnya Ustadz. Iya. Jadi kan mungkin gini nih kayaknya Pak Ustadz, mohon maaf. Sepertinya dia menganggap ini si penanya ini bermaksud bagaimana dia dengan Syiahnya gitu loh Pak Ustadz. Syiah ini kan kalau dia melakukan mut'ah itu kan bagian dari ibadahnya, merupakan akidahnya. Nah sedangkan itu bertentangan dengan kesehatan, intinya kan seperti itu. Makanya kan memang sebenarnya itu malah memang merusak. Jadi kenapa harus bertahan di Syiah kan begitu? Begitu Mbak Dian. Ya mungkin itu yang dimaksud Ana barusan. Jadi kenapa akidah Syiah itu ada meyakini nikah mut'ah, padahal secara kesehatan mut'ah itu justru membahayakan karena dapat menimbulkan penyakit gitu. Halo Mbak Dian? Naam. Iya. Betul ya? Betul. Nah, itulah bukti bahwasanya Syiah itu nggak logis. Bukan hanya karena bukan hanya karena akidahnya yang rusak, tapi logikanya rusak, mentalnya juga rusak, logisnya rusak. Bagaimana bisa orang membiarkan penyakit begitu saja? Dan itu juga di satu sisi hikmahnya yang luar biasa, mut'ah itu diharamkan. Kebayang. Jadi yang bermasalah itu bukan di kita, ya di mereka. Kenapa begitu ya? Karena mereka nggak sehat secara mental. Gitu. Iya. Baik. Kalau dalam logika, kenapa umat Islam itu diharamkan makan daging anjing, daging babi? Karena juga di sisi lain juga ada penelitian yang memang itu zat-zat dalam babi dan anjing itu mengandung ini itu yang intinya itu membahayakan manusia gitu iya. Sih. Cukup Mbak itu sudah. Betul. Diskusinya lagi. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Mungkin tadi ada yang mau bertanya Pak Iwan ya. Irwan mau bertanya kawan? Muhammad Ridwan Hakim. Ya, Muhammad Ridwan Hakim, mungkin terus habis itu Hadi. Habis itu nanti dari Asyifa gitu. Baik. Ayo silakan. Irwan dulu. Yang pertama Ustadz, mundur sedikit masalah Syiah Ustadz. Ini awal mulanya kan Ali itu kan mendapatkan kiriman banyak surat dari Basrah Ustadz ya. Tapi Ali itu nggak percaya itu kan bahwa dia itu banyak didukung oleh orang-orang di Basrah untuk jadi khalifah. Lalu dia mengutus ke sepupunya untuk meneliti hal tersebut. Ternyata benar di sana banyak orang yang menginginkan Ali menjadi khalifah menggantikan anaknya Muawiyah ya kalau nggak salah ya. Yang menurut mereka itu tidak pantas menjadi khalifah. Nah setelah kejadian itu penduduk di Irak kan dibujuk sama gubernurnya untuk tidak mendukung Ali gitu kan. Akhirnya mereka berpaling dari Ali gitu kan. Akhirnya Ali tidak didukung oleh dia, tapi Ali terlanjur dapat surat dari sepupunya bahwa penduduk di Irak tuh
menginginkan mereka menjadi khalifah, dan akhirnya Ali beserta keluarga Nabi kan berangkat itu. Dan akhirnya mereka dibunuh di Karbala. Nah ini yang jadi pertanyaan Ustaz. Ini mengapa kok pendukung Ali yang tadinya mendukung Ali itu tidak tiba karena harta mereka membelot tidak mendukung Ali itu, mereka pas dibunuh itu mereka seperti diam aja gitu. Nah, ini saya masih mislink nih dari kejadian ini. Kan yang membunuh Ali itu kan kalau nggak salah pasukannya si Zaid bin Muawiyah kalau nggak salah ya. Ini kenapa rakyat di Basra itu mereka diam aja gitu kan? Dan apa memang ada hadis yang ada sahabat marah mengatakan jangan ke sana gitu kan, karena penduduk sana itu terkenal mereka itu penduduk yang saya juga lupa namanya, pokoknya tidak bisa dipegang lah omongannya gitu kan. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua ini masih mengenai nikah juga, cuma sedikit bergeser sedikit, nggak apa-apa Ustadz ya, udah Pak Haji Barudin, mengenai poligami. Sama-sama menikah juga ini. Ini sebuah perintah dari Allah yang diturunkan dalam Al-Quran. Nah ini ada beberapa pendapat yang saya pernah dengar. Terakhir kemarin saya dengar di TV One nih, acara di jam 8 pagi ya. Nah ini kesimpulannya begini mengenai poligami. Poligami itu bukan merupakan suatu perintah, tapi merupakan sebuah anjuran bagi laki-laki yang mampu adil. Apakah benar sebuah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditafsirkan sebagai anjuran, bukan sebagai perintah gitu. Memang sih di dalamnya kan dikatakan jika kau tidak sanggup maka nikahi satu. Nah ini korelasinya seperti apa Ustaz menyikapi perintah poligami yang ada dalam Al-Quran? Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Pak Ustadz yang bersekretarisnya Atu nggak lupa pertanyaannya Iwan. Tadi sempat agak nge-freeze tuh tengah-tengah tentang cerita sejarah Syiah. Tapi poinnya saya dapat kayaknya apa tadi pertanyaannya, kenapa yang di Irak di Basrah itu nggak dukung atau membiarkan ya? Iya membiarkan. Ali itu keluarga Nabi itu dibantai gitu kan oleh para pasukan. Oke, langsung dijawab nanti tadi ya. Iya. Saya mau ngambil potret besarnya aja dulu. Apa yang terjadi di antara sahabat itu adalah fitnah yang besar. Sejarah kelam sebenarnya dalam Islam itu adalah terjadi fitnah tersebut, peperangan antara sahabat yang memang terbagi dua, yang mendukung Ali radhiyallahu anhu dan yang tidak atau oposisi. Itu triggernya, sekali lagi ya, itu triggernya sampai terjadi pembunuhan, iya. Tapi ada hikmah yang kita garis bawahi bahwasanya, saya tanya, yang maksum Nabi apa sahabat? Nabi. Kalau tabiin? Enggak. Generasi terbaik itu setelah Nabi siapa? Sahabat. Tabiin. Sahabat. Setelah sahabat tabiin. Berarti secara manusiawi mereka tetap punya porsi salah, punya tempat salah, apapun kesalahannya gitu. Dan kita tidak bisa menuntut mereka untuk maksum karena mereka bukan nabi. Nah, kecuali kalau Rasulullah yang melakukan misalkan, bolehlah tuh mungkin kita punya pertanyaan besar gitu. Oke, ini yang harus dipahami dan harus clear. Kenapa? Seringkali karena kita melihat, nggak mungkin itu terjadi. Kenapa itu terjadi? Kan begini, kan begitu. Masuklah unsur perasaan di situ dengan logika yang bercampur aduk. Kalau kita objektif mungkin nggak jadi masalah. Nah, tapi ketika misalkan akhirnya ikut kita terbawa untuk menghakimi bahkan mencela para sahabat, itu yang kemudian menjadi bermasalah. Karena mereka sudah dijamin oleh Rasulullah ya dengan hadisnya, dan bahkan disebutkan terutama yang perang Uhud itu sudah masuk surga, apalagi kita bagaimana dengan kita gitu. Yang kedua, ada yang jarang dibahas ketika ada perseteruan antara Ali dengan Muawiyah.
maka saat itu mereka sudah berdamai. Dan perseteruan mereka itu kan asalnya itu karena terbunuhnya Utsman bin Affan ya. Iya betul. Ini tolong digarisbawahi ya teman-teman sekalian. Ini juga suka misinterpretasi atau salah pemahaman. Pemicu besarnya tuh di sini. Awalnya keluarga Utsman bin Affan itu menghendaki, kan setelah Utsman bin Affan terbunuh, Ali jadi khalifah. Menghendaki agar segera dicari pembunuhnya siapa. Nah, kemudian Ali dinilai tidak mengindahkan tuntutan itu, bahkan membiarkan pembunuhan itu atau pembunuhnya merajalela. Padahal situasi yang saat itu terjadi, Ali sedang mengalami konflik internal dan eksternal. Eksternalnya terjadi pemberontakan di mana-mana. Yang internalnya diantaranya dukungan ada rongrongan atau dari tuntutan keluarganya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk cari pembunuh. Ali radhiyallahu anhu sudah melakukan keduanya, bukan diam saja dicari pembunuhnya. Tapi secara persentase memang Ali lebih fokus keluar karena ini dianggap akan dapat sangat membahayakan eksistensi Islam saat itu. Kan kebayang tuh sudah berapa luas saat itu Islam. Iya ada futuhatnya. Udah sampai ke Andalusia belum ya? Oh belum kalau ini mah. Tapi dia sudah luas. Ya mungkin 30% untuk kasusnya Utsman bin Affan, 70% fokus keluar. Nah disinilah kemudian masuk orang-orang munafik. Udah sempat tuh bertemu, udah berhadap-hadapan. Dan Aisyah radhiyallahu anha juga pernah dikatakan oleh Rasulullah itu akan terkena fitnah. Makanya ada perang Siffin. Itu sudah dinubuatkan. Ya kalau Rasulullah sudah menubuatkan berarti ya terjadi. Dan mereka sudah ngeh loh. Ini kan seperti yang disebutkan oleh Rasulullah gitu. Ya kalau kita bicara ketentuan ya berarti mau tidak mau dia sudah terjadi gitu. Saat itu bahkan Al-Quran Muawiyah sudah Quran ditusuk ke tombaknya terus diangkat. Artinya sudah berdamai. Udah kita berdamai. Jangan ada peperangan lagi gitu. Itu sudah clear saat itu. Disinilah masuk orang-orang munafik yang terus merongrong, terus berupaya, terus begini. Ali itu juga udah nggak ada masalah sebenarnya. Bahkan ya nanti itu. Nah, saat itu ada Abdullah bin Sabah yang sampai sekarang tuh misterius. Itu dari Syiah. Karena dia orang munafik, Ali tuh nyari Abdullah bin Sabah. Dan ini sama orang Syiah dijadikan tokoh, makanya ada perayaan khusus buat Abdullah bin Sabah, ada makamnya khusus. Itu misteri. Nah, ini orang munafik itu yang kalau bagi dalam kajian saya itu yang disebutkan ya inilah diantara tokoh belakangnya nih di balik layar ini dia nih yang bikin kisruh gitu. Yahudi. Ya. Nah, emang Yahudi itu luar biasa. Nah, jadilah kisruh, oke. Yang kedua, kan kekhalifahan itu sempat dipegang sama Husain radhiyallahu anhu. Dan saat itu aman. Damai. Dan itu juga sudah dinubuatkan oleh Rasulullah. Nanti cucunya akan mendamaikan keduanya. Aman. Kemudian diserahkan. Sekali lagi ya. Diserahkan. Bukan direbut dari tangan Husain. Kekhalifahannya kemudian diserahkan kepada keturunannya Muawiyah. Itu diserahkan. Nah ini juga banyak yang sering miss. Nah, makanya ada tuduhan, pembantaian. Saya sih tidak menyebut pembantaian ya, karena kita posisinya itu sebenarnya sama-sama sahabat dan sama-sama tabiin lah ya. Walaupun di sini terbagi nih, para sahabat itu terbagi dua. Ada yang di kubunya Ali, di kubunya Muawiyah, ada di yang tengah-tengah, yang nggak ke Ali, nggak ke Muawiyah. Ya di sini juga akhirnya berlaku ada politik tertentu. Nah, poinnya di sini ya, saya lebih senang dalam sejarah ini ya, kalau emang ingin mengkaji, kaji lebih banyak literasinya.
Tapi jika memang kita belum ada waktu gitu misalkan, ya sudah kita tawakuf. Tawakuf itu oke. Yang fitnah itu terjadi oke begitu. Dan ketika kita ingin membacanya, mengkajinya, tolong siapkan filternya dengan baik. Karena siapkan filternya. Karena kita akan ketemu, loh kok begini? Loh kenapa begitu? Wah itu akan banyak jadi pergolakan batin tersendiri. Seperti. Ya, tapi makanya saya garis bawahi sejak awal, mereka adalah manusia. Nah, kurang lebih begitu untuk masalah yang tadi. Kenapa orang Basroh mendiamkan? Ya, saya sebut itu bagian dari propaganda, bagian dari grand design-nya, bagian dari strateginya, bagian ya dari upaya hembusan orang-orang munafik juga gitu. Dan sayangnya memang literasi kita tidak cukup banyak tentang itu ya, gitu kurang lebih. Karena di sini juga ada subhatnya yang akhirnya itu disebut menjebak Ali gitu misalkan. Menjebak keturunannya Ali karena dibiarkan untuk bantai. Nah, kita harus lihat oke, kenapa mereka, ada apa? Nah, itu yang harus dicari tahu tuh begitu. Nah, kurang lebih begitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu untuk sejarahnya. Untuk nikah, ta'adud atau poligami, tadi pertanyaan antum apa? Dianjurkan atau diperintahkan gitu atau gimana? Iya, yang terakhir saya dengar di TV One itu ya pemateri ini menyimpulkan itu merupakan anjuran buat laki-laki yang mampu adil, Ustaz, bukan sebuah perintah gitu. Oke, coba yang ini bisa dibantu sebutkan surat An-Nisa ayat 3-nya. Apa ayatnya? Siapa yang mau baca? Dia sih, Pak. Yo, udah pada banyak jusnya. Hah, Pak Saleh apa leh? Berarti Umi aja yang baca, Mi. Biar jelas, karena kita kan bicara ayat, jadi langsung ke ayatnya aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in khiftum bukan fa, wa. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' wa ruba'. Oke. Betul. Fa'in khiftum alla taqdilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Barakallahu fiik. Sekalian terjemahnya Nggak ada yang hafal terjemahnya Ustaz. Oh, oke. Terjemahnya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada yang tidak berbuat aniaya. Ini ayat sebenarnya untuk bisa digunakan atau dibacakan untuk membangunkan istri ya, kalau sholat subuh atau suami buat sholat subuh, bacanya aja ini, langsung bangun biasanya. Kalau hafal gitu. Ya Pak Haji ya? Susah dibangunin, bacain aja buat motivasi. Halo Akbar. Taib. Pertanyaan saya ke Mas Ridwan tadi ya. Apa bedanya anjuran sama perintah? Ya kalau perintah hukumnya wajib, Ustaz. Kalau anjuran? Kalau anjuran ya sebatas ya boleh dikerjakan, boleh tidak. Oh gitu. Mungkin ya, itu menurut saya. Kalau antum maunya perintah apa anjuran? Kalau saya apa yang diturunkan Al-Quran itu perintah, Ustaz. Kalau saya menyimpulkannya. Antum maunya
Antum maunya perintah. Bukan maunya, karena sumber hukum Islam pertama itu adalah Al-Quran dan itu sifatnya wajib. Nggak ada di Al-Quran itu sifatnya sunnah, nggak ada. Oh, di Al-Quran nggak ada sifatnya sunnah? Kalau menurut saya ya, apa yang dilakukan Al-Quran itu sifatnya wajib semua. Kayak misal puasa itu wajib, haji wajib. Kalau wajib, kalau tidak melakukan berarti? Ya dosa. Bukan dosa, maksudnya belum melakukan kewajiban gitu. Oh, melakukan sholat itu wajib nggak? Wajib. Kalau nggak sholat? Yes, ya dosa. Poligami wajib nggak? Wajib. Wajib, makanya terus bingung gini, dosa. Aduh, subhanallah, ngeri betul. Allahu Akbar. Jadi dosa ya, kalau yang bininya masih satu. Enggak, jadi kalau kata Iwan jadi wajib, kita semua ini pada ngikut jejak kayak Iwan ntar. Itu siapa yang katanya paling kenceng udah kedengeran. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada yang bilang ayat ini ayat yang menyebutkan yang istrinya satu berarti pengecut. Wa in khiftum, penakut berarti. Oke, kita lihat ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ disebutkan, Masya Allah, sebentar. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, maaf tadi anak saya lagi pamer nyapu, jadi dipuji dulu bentar. Baik. Wa in la tuksitu fil yatama fankihu. Pada kata fankihu itu memang ada fiil amar. Oke. Fankihu ankihu maka nikahilah. Memang secara kaidah fiil amar itu aslu lil wujub. Kalau ada fiil amar maka dia wajib perintah. Jatuhnya wajib. Kalau kita ngelihat pakai teorinya Mas Iwan tadi, maka yang wajib itu nikah bukan 1, 2 awalnya, 1 belakangan. Mas Iwan udah nikah belum? Alhamdulillah 2, 3, 4 Ustaz ya. Iya, alhamdulillah udah ya. Nikah 1 atau 2? Salah. Berarti salah itu, harusnya nikahnya 2 duluan. Karena yang disebutkannya Masna duluan. Itu ntar kalau udah 2, 3, 4 nggak bisa, udah 1 aja deh. Oke, tapi apakah selesai sampai situ? Tidak. Ini yang ibu-ibu, ada berapa ibu-ibu di sini? Tenang, saya kasih bocorannya. Banyak ibu-ibu. Oke, siap. Pertanyaan saya begini. Secara gramatikal, secara tata bahasa, secara nahwiyah, dia tidak berdiri sendiri, tetapi ada harfu in. Jika in ini pasangannya fa biasanya, maka disebut harfu syarat sama jawabu syart. Dalam surat Ali Imran ayat 31, in kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, maka cintailah aku. Siapa aku? Nabi Muhammad SAW. Maka mencintai Allah syaratnya Nabi. Maka mencintai Allah syaratnya harus dengan cara bagaimana Nabi mencintai Allah. Nggak bisa dengan sendiri. Ini sama. Kalau kita lihat redaksinya. In khiftum ala tuksitu fankihu. Sama ya, ada in, ada fa, ya enggak? Maka ada syarat dan ada kondisi tertentu yang dia tidak bisa tidak harus ada syarat itu. Dan adanya syarat itu karena ada kondisi tersebut. Yang Ali Imran ayat 31, adanya kondisi mencintai Allah, maka ada syarat harus mencintai Nabi dan mengikuti cara Nabi mencintai Allah. Adanya syarat, adanya harus mencintai Nabi karena ada mencintai Allah. Nah, kebayang sampai sini? Bayang. Maka pertanyaan saya pada ayat ini, kenapa yang disebutnya di awal itu adalah in khiftum ala tuksitu fil yatama. Tidak dapat berlaku adil jika kalian tidak dapat berlaku adil
terhadap anak yatim. Apa hubungannya yatim sama nikah? Nah, ibu-ibu kasih pertanyaan ini buat suaminya. Kalau bisa baru boleh poligami. Kalau enggak jangan dikasih. Saya simpan. Nah, cari sendiri. Aduh. Makanya asbabun nuzul ayat ini bukan masalah nikah, nggak ada hubungannya sama nikah. Asbabun nuzul ayat ini ada orang yang mau menikahi anak yatim dengan maksud mengelola hartanya. Asbabun nuzulnya nih bisa dicek. Kemudian kata Aisyah ditegur. Nah, ngapain mau nikahin, udah nikahin perempuan yang lain, mau inin hartanya gitu. Turunlah ayat ini, ya kurang lebih daripada Anda nikahin si anak yatim ini, lebih baik udah nikahin perempuan yang lain, mau 2 kayak mau 3 mau 4. Nah itu lebih baik daripada nikahin si anak yatim ini gitu. Itu asbabun nuzulnya. Dan ujungnya menariknya, yang satu pakai kata ta'dilu, ya, yang satu pakai kata tuksitu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia sama-sama adil. Kasih pertanyaan kedua, ibu-ibu. Apa bedanya tuksitu sama ta'dilu? Kenapa beda? Kalau bisa jawab silakan nikah lagi. Kalau enggak jangan. Liar. Nah, coba tuh cari. Nah, itu begitu. Sekarang kan ada fil amr nikah, jadi wajib. Sekarang bagaimana korelasinya? Bagaimana relevansinya? Bagaimana hubungannya? Nah, kok bisa tiba-tiba Allah datangkan dengan bentuk amr? Apakah kemudian setiap amr menjadi wajib? Nah, dan harus akan tidak bisa tidak? Nah, biasanya perdebatan poligami itu akan ngebahas masalah adil ya tak adil doang, yang di belakang. Oh nggak adil dong, wah begini dong, nggak bisa adil manusia. Sampai kiamat juga nggak bakal bisa adil. Masalah perasaan. Kalau masalah harta, masalah waktu, insya Allah bisa. Makanya fikihnya ada, fikih poligami ada fikihnya. Bagaimana aturannya dalam fikih ketika atau syariat orang yang punya istri 4 dia mau safar, ya nggak bisa, harus diatur. Siapa yang mau diajak, bagaimana caranya, bagaimana cara memilihnya. Itu ada aturan mainnya. Itulah di situ ada tataran adilnya, nafkahnya. Ya jangan samain lah yang belum punya anak sama punya anak 4. Kalau bininya 2 atau 3 atau 4. Nah kurang lebih begitu. Tapi masalah perasaan ya siapa yang tahu? Kan gak ada yang tahu masalah perasaan. Sama halnya kalau masalah perasaan, pengkajiannya ada yang punya anak lebih dari 1 di sini, punya anak 4, 3, 5, 10, 2 minimal. Ada saya 3 Pak Ustadz. Anak ya, istri saya, tapi saya nggak punya anak nih. Anak istri saya. Oke, terhadap anak, bagaimana kita mengatur rasa sayangnya? Apakah kita bilang, enggak, ini berarti lebih sayang anak pertama nih, lebih sayang anak yang ini nih, lebih sayang anak yang terakhir? Kan kita akan menolak. Karena sejatinya tidak akan pernah berkurang rasa cinta dan sayang itu. Ketika pun dia dibagi atau diduplikasi, dia akan berkurang. Kecuali itu banyak yang lebih ke yang muda misalkan. Itu mah dablek. Berarti bukan masalah sayang, itu masalah nafsu. Nah, pertanyaan yang tadi apakah anjuran atau perintah? Nah, silahkan. Ya, kalimatnya saya kasih tahu, kalimat perintah. Benar. Tapi apakah demikian? Nah, kalau dia berdiri sendiri, nah, itu bisa jadi mutlak perintahnya. Tapi kenapa dihubungkan dengan anak yatim? Nah, kurang lebih begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, begitu ya ibu-ibu. Yang ada ibu-ibu aman ya? Ya Pak Ustadz. Nyambung Ustadz. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dia mau kunci jawaban, nggak usah japri ya, mahal. Ya Ustadz, sekarang kita nanya Ustadz nih. Aduh, subhanallah, barakallahu fiik. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Begini Ustadz, untuk kita kembali ke pokok pembahasan tentang nikah. Nikah yang mana nih Pak Haji? Sorry putus.
Halo? Ya, nikah yang mana? Sesuai dengan pembahasan nikah mut'ah tadi itu. Oh, oke, siap. Yang ingin Ana tanyakan kan di dalam Syiah itu ada 12 imam yang maksum, Ustaz ya. Saya pernah mendapatkan videonya itu kotoran imam itu menurut pemahaman mereka itu sangat bermanfaat sekali gitu, bahkan mereka mandi dengan kotorannya, dengan air tipis dan lain sebagainya, Ustaz. Saking apa namanya menurut anggapan mereka bakal dapat mungkin pahala dan lain sebagainya kali ya. Nah, yang saya tanyakan Ustaz, untuk 12 imam tadi itu apakah memang sumbernya itu dari Quran atau memang terpencar? Kemut Pak suaranya. Jadi untuk 12 imam tadi itu apakah semuanya di Iran atau terpencar-pencar sehingga bisa menjadi berjumlah imam Syiah itu 12 imam, satu yang pertama. Nah yang kedua, sekali lagi saya pernah punya pengalaman kerja di orang Syiah gitu ya. Jadi memang anggapan mereka itu hadis yang antum bilang itu katanya itu bukan dari Nabi tapi dari Umar. Sementara Nabi itu belum mengharamkan masa nikah buah sampai hari ini, makanya mereka kerjakan. Jadi antum yang dibacakan tadi itu menurut pemahaman mereka itu dari Umar, bukan perkataan Nabi seperti itu. Jadi itu aja, mungkin perlu klarifikasi apakah yang 12 imam tadi itu terpencar atau satu negara di Iran, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang imam itu ada yang menyebutkan 12, ada yang menyebutkan 14. Yang kedua, imam-imam itu mempunyai nasab. Maksudnya nasabnya itu apa namanya? Saling nyambung. Nah, yang terakhir itu yang kalau yang pemahaman 12 berarti yang ke-11, kalau 14 berarti yang ke-13, itu nggak punya anak, nggak punya keturunan. Makanya rusak di sini sebenarnya. Nah, itu bisa dicek. Nah, kalau pertanyaan apakah mereka dari negara-negara lain, saya wallahu alam bisawab, saya nggak tahu. Saya belum tahu. Tapi kalau tentang aturannya ya yang 12 imam itu kan itu termasuk nubuatnya. Dan mereka yang 12 imam itu adalah maksum setara dengan Nabi. Diyakini oleh mereka demikian. Ya tadi ya, bahkan punya karomah tertentu lah. Punya keutamaan tertentu. Nah, ini yang melegitimasi tentang oligarki mereka gitu. Oligarki? Kekuasaan mereka gitu. Yang bikin rusak buat kita keuntungan, buat mereka musibah ya, karena yang terakhirnya itu tidak punya keturunan. Nah, jadi batal harusnya. Terus kemudian yang hadis tadi masih perdebatan ya, kita meyakini itu adalah hadis Rasulullah SAW. Ya, mereka juga mengatakan dari Umar karena mereka juga tidak mereka tidak menyukai sahabat ya, dan bagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu adalah pelintiran mereka gitu yang tidak mengakui hadis tersebut gitu. Kayak prasmanan dipilih-pilih. Ya kalau mereka mengakui berarti batal lah keyakinannya. Benar nggak? Maka bagaimana caranya supaya keyakinan mereka tidak batal dan juga diakui oleh umat Islam yang lain? Ya berarti dilegalkan. Ya salah satunya cara, dan mereka tahu hadis itu sahih gitu. Ya potong, berarti ini hadisnya nggak sampai Nabi Muhammad, cuma sampai Umar aja gitu. Nah, kurang lebih begitu. Wallahu alam bishawab. Gitu Pak. Nah itu saat di Indonesia ini yang kejadian kemarin itu ya, waktu di Bandung di pesantren itu, apakah itu sudah valid bahwa dia itu Syiah atau memang kejadian seperti biasa Ustadz untuk yang di pesantren yang kemarin yang lagi heboh-hebohnya itu? Kemudian apakah itu sebuah konspirasi bukan tuh kalau di negara kita sehingga mencemarkan nama baik pesantren Ustadz? Oh masya Allah barakallahu. Oke, yang pertama memang saya mendapatkan informasinya dua. Satu Syiah, kedua bukan Syiah tapi memang oknum ya, pelecehan seksual. Yang kedua, apakah mungkin konspirasi? Kalau konspirasi saya kira awalnya bukan, tapi digoreng iya. Maksudnya ya itu memang bukan by design gitu, itu mah by personal aja gitu.
Tapi karena memang bisa digoreng, akhirnya digoreng lah. Makanya yang dinaikkan Qur'annya, rumah Qur'annya, ustadznya, tahfiznya. Kenapa tidak menggunakan istilah yang lain? Sama halnya ketika pelakunya adalah muslim digunakan teroris, tapi ketika pelakunya bukan muslim digunakannya hanya kelompok radikal atau pelaku penembakan misalkan. Nah, itu kan juga ada apa ya? Ada semacam maksud dan niat tertentu ya. Kita wallahu alam bishawab. Nah, kalau saya melihatnya begitu. Ya, terus info yang mana yang benar antara Syiah atau bukan Syiah? Ya wallahu alam bishawab. Ya, karena saya juga tidak memverifikasi lebih jauh, artinya sampai datang ke lokasinya dan mencari tahu. Hanya dari teman-teman yang mendapatkan informasi itu, dan saya juga mendapatkan ya itu memang benar gitu, bukan Syiah tapi memang ya oknum ya. Dan yang kedua ya digoreng. Di Indonesia ini sekarang Islam lagi laku. Ya kebutuhan penggorengan banyak hal. Bisa karena supaya laku beritanya, dia naik ratingnya. Makanya ya udah Islam, Quran, tahfidz, ustadz, itu naik tuh. Yang kedua ya goreng dengan maksud yang lain gitu ya. Bisa, yang tadi kan bisnis. Yang tadi ya memang bisa maksud mengkerdilkan, menghancurkan Islam. Tapi di satu sisi saya jadi berpikir begini. Bapak, Ibu di sini ada yang pernah jerawatan? Pernah. Pernah, oke. Orang yang, mohon maaf banget nih teman-teman tunanetra, orang yang dia jerawat, satu pada jerawatnya, itu fokusnya ke jerawat kan? Padahal muka yang lainnya mulus. Berarti hikmahnya adalah sebenarnya itu bagus. Saking nggak ada jeleknya, ketika ketemu ada satu celah yang bisa buat jelek-jelekin, ya udah aja tuh digoreng. Inilah membuktikan Islam itu luar biasa. Banyak yang doyan ngegoreng. Ya enggak? Iya betul. Padahal ya itu saking nggak susah nyarinya gitu. Apa nih? Mau goreng keyakinan udah susah. Itu gimana caranya? Jadi memang ini ngebuktiin kita itu memang luar biasa. Dan biasanya kalau ada di pendidikan ya, aib sebenarnya. Ada kasus yang sama di pendidikan. Yang satu umum atau bahkan sekolah agama lain misalkan. Yang satu lagi sekolah Islam apalagi pesantren, pasti yang ratingnya naik yang pesantren atau sekolah Islam. Coba aja. Ya itulah ya harus kita pahami. Jadi saya seringkali begini ya, sering merasa miris, menyayangkan ketika tiba-tiba ada isu seperti ini atau berita seperti ini. Wah lihat tuh, makanya jangan jadi ustadz. Wah jangan nyokoin anak ke pesantren. Wah hati-hati. Udah nggak usah belajar Quran. Masya Allah, ya Allah ya Robbi, inna lillahi rajiun gitu ya. Ya artinya kita harus cerdas. Betul, kita harus hati-hati itu banget, butuh sangat. Bagaimana memilih pendidikan buat anak-anak kita. Tempatnya taruh di mana, lihat track recordnya, lihat orangnya siapa aja. Tapi yang paling terpenting lagi, jangan sampai menggerus keyakinan kita sendiri terhadap agama kita. Sama dengan bab yang poligami tadi, saya nyambungin aja. Karena nikah tadi ya. Kita nggak suka sama poligaminya, terserah. Tapi jangan sampai menggerus keyakinan kita itu adalah syariatnya. Allah yang langsung ngasih tahu gitu, yang mengizinkan. Ya udah kalau nggak suka sama praktiknya ya sudah gitu. Nah, sama kayak haji. Haji kan capek. Mungkin ada ngapain sih gue capek haji? Ya udah kalau emang nggak mau capek-capek, tapi kan emang udah ada syariatnya. Maka kita harus bisa memilih nih, mana yang harus kita yakini prinsipil, mana yang kebawa emosi. Nah, kurang lebih begitu. Karena dengan adanya isu ini di Bandung tuh jadi sering sweeping sekarang. Sweeping rumah Quran. Jadi rumah Quran rumah bordir. Jadi ada kerjaan baru itu. Sebuah ya kerjaan baru benar. Baik jadi sweeping. Allah alam sob ya, silakan. Baik, di sini ada Pak Karyanto yang mau bertanya. Silakan Pak Karyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karyanto dari Saya kenal. Dari Majelis Taklim Asyifa Center. Masya Allah. Barakallah. Pertanyaan saya masalah pernikahan mut'ah. Itu Allah. Ya. Pertanga itu kan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan menghalalkan ya Pak, membolehkan gitu ya Pak. Pernikahan mut'ah yang mengizinkan lah, bukan membolehkan. Terus lah itu karena
terus akhirnya mengharamkan. Itu apa karena memang ada istilahnya teguran dari Allah, apa dapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, apa gimana gitu pertanyaannya itu. Terus yang kedua pertanyaannya, karena Nabi Muhammad yang aslinya mengizinkan pernikahan mut'ah, pernikahan Nabi itu istrinya kan banyak Pak. Itu pernah melakukan pernikahan mut'ah apa enggak? Itu yang pertanyaan yang kedua. Terus yang ketiga, gimana untuk mengetahui ciri-ciri orang Syiah? Wah, gimana untuk mengetahui ciri-ciri orang Syiah? Ciri-cirinya orang Syiah. Oh, oke. Tanda-tandanya gitulah Pak. Terus yang keempat, udah Pak udah bacakan Pak, ngejawab mau zuhur, jangan banyak-banyak nanyanya. Pondok pesantren yang maksudnya kayak ustadznya apa guru ngajinya itu yang melakukan misalnya pelecehan seksual kok ada santrinya itu sikap melakukan apa? Mikir makanya deketin Pak Karyanto. Melakukan pelecehan seksual gitulah. Itu sikap kita gimana gitu, karena dia kan guru ngaji itu lebih tahu hukum dan halal haramnya gitu, kurang lebih gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama tadi apa? Mengapa diharam pernikahan mut'ah dulu Nabi Muhammad kan. Paham. Nabi Muhammad SAW mengharamkan, kalau kita melihat redaksi hadisnya berarti karena mendapatkan wahyu dari Allah. Karena apa-apa yang berasal dari Rasulullah itu kebanyakan berdasarkan dari wahyu yang berkenaan dengan hukum. Maka di situ redaksi hadisnya qad haramallahu. Berarti yang mengharamkan siapa? Allah. Nah, berarti Rasulullah mendapatkan wahyu. Wahyu tidak selalu menjadi Quran. Makanya entar ada diskusi, ada yang dia dalam hadis yang perilaku Rasulullah, dalam perkataan, dalam takrirnya. Nah, satu. Yang kedua, berarti tadi ada wahyu ya. Yang kedua, apakah Rasulullah pernah melakukan mut'ah gitu ya? Wallahu a'lam bishawab. Saya sependek yang saya ketahui, saya belum pernah membacanya Rasulullah mendapatkan melakukan mut'ah. Tapi kalau mengizinkan dan mengharamkan, iya. Tapi apakah Rasulullah melakukan? Wallahu a'lam bishawab. Apakah bisa kita katakan karena Rasulullah itu ta'adud ya, istrinya banyak, terus juga bisa kita katakan Rasulullah melakukan mut'ah? Ya, saya wallahu a'lam bishawab. Saya tidak berani dan tidak bisa menjawabnya karena saya belum mendapatkan referensinya. Yang ketiga, bagaimana kalau misalkan apa tadi? Ciri-ciri orang Syiah. Oke. Ciri-ciri orang Syiah itu biasanya satu, sholatnya bawa tanah. Dia tanah karomah dari Karbala. Jadi sholat bawa tanah taruh buat sujud. Kedua, biasanya ngajak mencintai ahlul bait, ahlul bait, tapi ujungnya nanti ke Ali dan ke Husain. Yang ketiga, ya melakukan keyakinan Syiah, melakukan upacara taswa asaro itu yang menyiksa diri sendiri. Kemudian ada lima itu ada doa yang suka dibaca. Aduh, saya lupa doanya. Nah, kalau habis sholat baca doa itu. Doa kumail. Doa kumail, betul. Iya. Nah, itu kalau kita dengar, kalau kita tahu doa kumail, nanti mungkin bisa saya share kali ya. Nah, itu ini cara doanya. Nah, keenam, kalau sudah melaknat para sahabat, nggak suka aja lah. Apalagi melaknat ya itu sudah. Apalagi Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, itu sudah orang Syiah. Kemudian yang kelima, yang pertanyaan kelima apa tadi? Keempat? Pelecehan seksual kenapa? Para jadi sikap kita melihat kalau ulama seperti itulah istilahnya. Jangan dia kan ulama, ada pengajar kan. Nah, kan dia tahu hukum. Dia begitu. Kalau saya masih tonjok. Yang belum jalik ya. Ada riwayat seorang mukmin yang melakukan zina, maka imannya hilang, keluar dari dalam hatinya. Bagaimana bisa seorang yang beriman melakukan perbuatan maksiat? Nggak ada dong berarti imannya. Nah, ketika dia bertaubat, maka kembali ke keimanannya. Maka dalam hal ini,
status seseorang tidak bisa menjadikan dia maksum atau terpelihara. Jadi bukan karena dia seorang ustadz, seorang yang ditokohkan, seorang apa, kalau yang melakukan kesalahan aja. Bagi Allah, di mata Allah semua sama. Di mata hukum syariat Indonesia ya, di mata hukum Allah semua sama. Tidak melihat status. Apa yang kita lakukan? Satu, pastikan apa yang telah dilakukannya. Kedua, kalau memang ada unsur pidana, pidanakan. Ya, ketiga, memang kalau ada yang melakukan zina secara fikihnya, ya, diingatkan, disuruh bertaubat sekali, ingatkan. Jangan bawa ke hakim. Kalau udah ke hakim itu langsung diberlakukan hukum cambuk, hukum rajam. Tapi kalau belum ke hakim, ya ingatkan. Kedua kali, diulang lagi nih, ingatkan lagi, suruh taubat. Ketiga kali baru. Itu begitu zaman para ulama salafus soleh. Nah, kalau kita mendapatinya, ya udah, oke, tanya kenapa. Suruh taubat. Kalau misalkan memang perlu diupayakan hukum, ya sudah, bawa ke ranah hukum. Tapi kalau bisa, supaya tidak keluar aibnya jika memudaratkan aib muslimin secara umum. Nah, kurang lebih begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kan kita masih ngumbar-ngumbar ya, diviralin lah segala macam. Masalah yang sensitif kita pertimbangkan dulu bagaimana kemaslahatan yang lebih besar. Jangan sampai gara-gara nila setitik rusak susu sebelah, enggak. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Satu lagi nih di sini Pak Kusnadi. Satu aja, jangan banyak udah mau dijawab azannya ya. Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnadi dari Majelis Taklim Asyifa. Saya mau bertanya, saya mengenai Syiah yang menghubung-hubungkan dengan pernikahan mut'ah ya. Apakah ada perkataan Rasulullah menyebutkan ciri-ciri yang tadi barusan Pak Ustadz sebutkan, itu ada enggak sebelum Rasul wafat gitu? Karena waktu dulu juga pernah berkata Rasul, jika menemui ciri-ciri orang seperti ini harus dihabisin. Saya pernah mendengar ceramahnya itu, jadi kaum Khawarij itu harus dihabiskan kayak gitu jika bertemu ciri-ciri kaum Khawarij. Nah, ini berlaku enggak dengan kaum Syiah kayak gitu, karena kan yang barusan kita bicarakan itu sepertinya menyesahkan untuk umat muslim secara keseluruhan begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sejujurnya belum mendapatkan referensinya, dalilnya yang menyatakan demikian. Jadi saya belum bisa jawab Pak Kusnadi tentang anjuran untuk itu gitu. Untuk membunuh atau menghabisi orang-orang Khawarij atau orang Syiah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak Kusnadi. Ya, oke, baik. Hatur nuhun. Maksudnya. Kayaknya mungkin kita tutup ya Pak Ustadz, karena sudah memasuki waktu zuhur. Iya. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih buat semua yang tergabung, baik yang di Zoom ataupun di Asyifa. Insya Allah nanti ini kita akan jadikan kegiatan rutin sebulan sekali, mengangkat tema-tema yang berkenaan dengan akidah. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di bulan depan. Bagi yang mau mengusulkan tema, ya kan, yang di Zoom mungkin ingin mengusulkan materinya seputar apa, bisa chat WA di nomor yang tertera di broadcast yang teman-teman dapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya semuanya, makasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lu izin keluar ya. Syukran Ustaz. Afwan.